Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di kesempatan hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 yang ada. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya apa yang menjadi kasih Tuhanlah yang menjadikan kita ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam apa yang menjadi aktivitas kegiatan kita sepanjang hari Jumat ini, mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami yang ada. Itu sebabnya kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini kalau Tuhan boleh menghantar kami ada di hari yang baru. Kami bersyukur menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa di surga. Kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini sebelum kami masuk lebih jauh lagi di dalam segala aktivitas hidup kami rindu merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Kami siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami yang ada. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara dalam Tuhan? Selamat pagi, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh menyertai dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seperti apa yang saya sudah sampaikan di dalam renungan kita sebelumnya, bahwa apa sih yang menjadi penyembahan yang menyenangkan Tuhan? Karena dalam hakikatnya bahwa Allah menginginkan segenap kehidupan kita. Dia tidak hanya menginginkan hanya sebagian dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya firman Allah mengingatkan bahwa bagaimana kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi serta segenap kekuatan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, saya sudah jelaskan bahwa Allah sangat menyenangi penyembahan di dalam kehidupan kita jika penyembahan kita itu bersifat otentik. Ya, ini adalah hal yang perlu untuk kita ingat dalam kehidupan kita. Allah senang jika kita melakukan penyembahan secara tepat sesuai dengan firman-Nya. Dan akhirnya Allah juga disenangkan ketika kita boleh menyembahnya dengan apa adanya dan jujurnya kita di hadapan Allah. Artinya Ia senang dengan apa yang menjadi keberadaan diri kita. Nah, dalam kesempatan renungan pagi hari ini bahwa Allah juga disenangkan di dalam penyembahan kita ketika kita boleh menyembahnya secara praktis. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang pertama dikatakan dengan judul peringkopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi ayat firman Tuhan ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, mengapa Allah menginginkan tubuh kita? Mengapa Allah tidak berkata, persembahkan rohmu? Tetapi firman Allah mengatakan bahwa persembahkan tubuhmu. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kenapa Allah tidak mengatakan persembahkan rohmu? Karena dalam kenyataannya roh tanpa tubuh, dia tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita tahu di dalam kekekalan nantinya tidak hanya roh, tetapi kita juga akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang sudah disempurnakan, tentunya yang lebih baik dari apa yang ada yang kita miliki di dunia ini. Tetapi sementara kita di dunia ini, firman Allah berkata bahwa berikan apa
apa yang menjadi keberadaan kita kepada Allah. Dengan kata lain di sini bahwa firman Allah mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dengan kata lain, dalam kehidupan kita, di dalam kita menyembah kepada Allah, tentunya Allah menginginkan tubuh kita pun juga ikut menyembah kepada Allah. Inilah yang menjadi penyembahan yang bersifat praktis. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita mungkin pernah mendengar seseorang yang berkata kepada orang lain atau kepada saudaranya di dalam pertemuan yang akan diadakan di dalam internal keluarga tersebut, ataupun di dalam keberadaan satu pesta, ya, di mana seseorang ini tidak bisa datang. Tetapi ketika ia tidak bisa datang, lalu dia berkata begini, maaf saya tidak bisa datang nanti malam dalam acara tersebut, tetapi saya akan bersamamu di dalam roh. Bapak Ibu saudara tahu apa artinya akan hal ini? Jelas tidak ada artinya. Artinya kalau kita bicara bahwa saya menyertai dalam acara tersebut nanti di dalam roh, sesungguhnya itu tidak ada artinya apa-apa. Dengan kata lain bahwa kalimat tersebut tidak memiliki makna selama kita di bumi. Roh kita hanya bisa berada di tempat tubuh di mana kita berada. Jadi jika tubuh kita tidak ada, artinya kita juga tidak ada. Dengan kata lain bahwa di dalam penyembahan kita kepada Allah, di mana ayat ini, dalam konteks ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi dengan kata lain bahwa di dalam konsep persembahan kita harus mengkaitkan keberadaan tubuh kita. Karena kalau tidak demikian, itu berarti adalah sesuatu penyembahan yang mati. Allah ingin supaya kita menjadi atau memberikan penyembahan atau persembahan yang hidup. Dengan kata lain bahwa Allah ingin agar kita hidup bagi Allah. Nah, inilah yang menjadi masalahnya. Dengan persembahan yang hidup, itu adalah sesuatu hal yang di dalamnya kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita, bukan hanya roh, tetapi juga jiwa, hidup, dan tubuh kita. Haleluya. Itu sebabnya di dalam kesempatan ketika kita bicara tentang memuji Tuhan, ya, di mana dalam kesempatan kita memuji Tuhan, kita berkata bahwa saya mau menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Tetapi dalam realitanya ketika kita bicara pujian yang kita naikkan pada hari ibadah, pada hari Minggu, tetapi dalam kehidupan kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seterusnya, tidak ada tuh untuk kita mau melayani Tuhan. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Kita bicara bahwa saya ingin mengasihi Tuhan, saya ingin melayani Tuhan dalam kesempatan di mana kita beribadah, di mana kita ada dalam kesempatan baik secara onsite maupun secara online. Tetapi hari-hari sesudah di mana kita tidak beribadah, seolah-olah bahwa tubuh kita tidak menyembah kepada Allah, sehingga aktivitas kegiatan dosa baik hari Senin sampai hari Sabtu, tetap dosa-dosa yang sama kita lakukan di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi persoalannya ketika Allah bicara tentang penyembahan yang berkenan kepadanya adalah bersifat di mana tubuh kita pun ikut menyembah. Dengan kata lain, kalau kita bicara tentang menyembah Allah, artinya kita pun harus hidup bagi Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan,
Di dalam perjanjian lama, Allah senang pada banyak korban persembahan, karena korban-korban persembahan itu dalam perjanjian lama, di mana merupakan hal sebelum tentang korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Allah betul dalam kesempatan itu senang dengan persembahan korban-korban sebelum, di mana Yesus Kristus sebagai korban di atas kayu salib. Nah, dalam kesempatan sesudah itu, Allah juga senang di dalam apa yang menjadi korban yang kita bawa dalam kehidupan kita. Tentunya dalam bentuk korban persembahan kita yang berbeda tentunya. Seperti ucapan syukur, pujian, kerendahan hati, pertobatan, persembahan uang kita, di mana kita boleh melayani orang lain, di mana kita boleh bersaksi, dan banyak lagi hal-hal lain, dan hal-hal berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang menjadi bentuk korban-korban persembahan atau penyembahan kita di dalam konteks kehidupan kita di masa sekarang. Jadi bukan lagi korban-korban di mana dalam perjanjian lama ketika seseorang membawa korban persembahannya kepada Allah dengan dipotong atau disembelihnya kambing, domba dan sebagainya, burung tekukur maupun juga lembu sapi dan sebagainya. Tetapi dalam kesempatan di mana kita hidup hari-hari ini, bicara tentang hal-hal berkaitan dengan apa yang menjadi ucapan syukur, pujian kita, persembahan uang kita, pertobatan kita, doa kita, bahkan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Di mana di dalamnya hal-hal tersebut membutuhkan pengorbanan. Nah, inilah juga yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Di mana ketika dalam kesempatan 2 Samuel pasal 24 pada ayat 24 dikatakan, tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa penyembahan yang sejati membutuhkan pengorbanan. Nah, salah satu pengorbanan yang dituntut oleh Allah dari diri kita di dalam penyembahan kita adalah apa? Ketika kita boleh mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, ketika kita boleh meninggikan Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam apa yang menjadi penyembahan kita kepada Allah, yaitu adalah bagaimana kita mengorbankan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin meninggikan Allah dan diri kita sendiri pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa kita tidak menyembah Allah untuk dilihat oleh orang lain. Di dalam konteks kita melakukan penyembahan kita kepada Allah, dia baik di dalam ucapan syukur kita, pujian kita, pertobatan kita, persembahan uang kita, di dalam kita melayani orang lain, di dalam kita berbagi dengan orang-orang membutuhkan. Ini adalah hal yang harusnya menjadi kesadaran diri kita, di mana secara dengan sadar, secara dengan rendah hati, kita memindahkan fokus yang datangnya dari diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, ingatlah bahwa bukan untuk diri kita, tetapi kita melakukannya untuk meninggikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu.
Allah ingin menunjukkan bahwa penyembahan membutuhkan usaha dan tenaga. Penyembahan tidak selalu menyenangkan atau enak, dan kadang-kadang penyembahan benar-benar merupakan satu tindakan yang berdasarkan kehendak, yang berdasarkan korban dengan sukarela. Itu sebabnya penyembahan yang pasif adalah sesuatu yang bertentangan. Tetapi di sini Alkitab mencatat bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Artinya dalam penyembahan kita harus aktif. Jadi dengan kata lain demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji Allah, meskipun tidak kita di dalam kesempatan itu tidak ingin atau merasa tidak ingin melakukannya, kita harus melakukannya. Di saat kita bangun pagi, di mana kita rasanya masih mengantuk dan tidak enak badan kita untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk menyembah. Di situ kita harus memaksa diri kita. Di saat kita merasa letih, ketika kita dibutuhkan orang lain untuk menolong orang lain tersebut, di situ kita harus aktif untuk melakukannya. Karena itulah yang menjadi bentuk penyembahan kita kepada Allah. Dengan kata lain, bicara tentang penyembahan itu adalah mempersembahkan sesuatu yang menjadi pengorbanan. Kalau di masa lalu itu sebagai korban, nah ini juga adalah hal yang menjadi sesuatu pengorbanan kita ketika kita boleh menyembah Allah. Di dalam ucapan syukur kita, di dalam pujian kita, di dalam kerendahan hati kita, di dalam pertobatan kita, di dalam persembahan kita, di dalam doa kita, di dalam kita melayani orang lain, di dalam kita berbagi dengan orang-orang membutuhkan. Itulah penyembahan kepada Allah secara praktis, di mana Allah mau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Dengan kata lain, kita tidak hanya bisa berkata bahwa aku menyembah Allah di dalam roh, tetapi juga dalam tubuh kita, di dalam kekuatan hidup kita, kita harus memuji Allah. Meskipun kita merasa sedang letih, lelah, ataupun sedang mengalami apa yang menjadi kelelahan-kelelahan yang ada, kita tetap harus menyenangkan Allah dengan kita bertekad untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan Allah di dalam keberadaan roh, jiwa, dan tubuh kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur memasuki hari yang baru. Kami imani hal-hal baik daripada Tuhan, itu yang menyertai kehidupan kami. Bahkan di dalam kesempatan di mana kami boleh ada pada hari ini, kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan juga di dalam jiwa, bahkan di dalam kekuatan tubuh kami yang ada. Baik di dalam bentuk di mana kami boleh melayani orang lain, di dalam kami boleh berbagi, bahkan memberitakan Injil-Mu, memberitakan kabar baik. Kami tidak akan terpengaruh dengan apa yang menjadi perasaan-perasaan kami, perasaan letih, perasaan lelah, ataupun hal-hal yang lain. Karena kami mengasihi-Mu, karena kami ingin melakukannya dengan segenap kekuatan kami. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami, ingatkan kami bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Itu sebabnya Bapa di surga, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kegiatan kami, dalam tanggung jawab kami, di rumah tangga kami sedang melakukan penyembahan kepada Allah secara praktis di dalam segala langkah, di dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam segala aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, di dalam pertolongan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai besar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.